Selamat malam Pak Tatang dan teman-teman MTI kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan proposal proyek kelas kami dengan judul Analisis Perbaikan Kualitas dan Biaya pada Inovasi Pembungkus Plastik Pelumas Triple Layer menggunakan metode 8 langkah 7 alat atau Delta pada PT XYZ. Dengan anggota kelompok yaitu Pak Alim Adi Piryatna, Nur Wahid Habibullah, dan Pak Zaim Maulana. Dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, Master of Science, dan Profesor Dr. Insinyur Triwijaya, Master of Engineering. Next. Overview untuk daftar pembahasan proyek kelas pada malam hari ini ada 4 item, yaitu yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, kemudian yang ketiga menjelaskan mengenai bab 2 yaitu kajian pustaka dan dasar teori, dan yang terakhir poin keempat yaitu bab 3 menjelaskan tentang metode penelitian. Next. Untuk bab 1 pendahuluan kita jelaskan terkait abstrak. Yang pertama adalah bahwa pembungkus plastik merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses produksi pelumas, khususnya kemasan litos. Pembungkus plastik selain berfungsi sebagai wadah penyimpan pelumas jadi, juga berfungsi untuk melindungi pelumas agar terlindungi dari kontaminasi, sehingga pelumas dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Beberapa permasalahan yang sering terjadi pada kemasan pelumas yaitu defek kebocoran, kerusakan sambungan pada pembungkus plastik, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan resiko biaya material, rework, dan image perusahaan. Permasalahan selanjutnya adalah terkait ketidakefisienan pada harga kemasan litos, di mana kemasan litos B dan 6 yaitu monolayer mempunyai nilai rasio rata-rata harga material kemasan per liter sebesar Rp2.971 per liter, yang mana harga tersebut tertinggi jika dibandingkan kemasan Gen 4 yaitu monolayer sebesar Rp2.092 per liter, dan kemasan drum dengan harga sebesar Rp1.127 per liter. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas dan biaya pada inovasi pembungkus plastik pelumas triple layer pada PT XYZ. Adapun metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT XYZ yaitu menggunakan metode Delta, yaitu 8 langkah 7 alat, di mana dari metode pemecahan masalah tersebut ditemukan inovasi berupa perubahan pembungkus plastik yang sebelumnya menggunakan single layer menjadi triple layer. Triple layer sendiri merupakan komposisi pembungkus plastik yang terdiri dari susunan 30% HDPE virgin, 30% HDPE recycle, dan 30% HDPE virgin. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan peningkatan kualitas berupa turunnya defek pada pembungkus plastik dan menurunnya biaya material packaging. Next. Latar belakang pada proposal proyek kelas ini adalah salah satu kemasan yang memiliki isu penting baik dari sisi kualitas, kuantitas, dan aspek biaya, yaitu kemasan litos. Terdapat dua aspek yang kritikal yang mana akhirnya kita memutuskan untuk kita ambil tema ini, yaitu ada dua problem. Problem pertama dari sisi kualitas, problem kedua dari sisi biaya. Dari sisi kualitas, pada kemasan litos, permasalahan yang terjadi khususnya pada aspek kualitas yaitu timbulnya produk not good atau NG akibat bocor yang disebabkan oleh defek pembungkus plastik. Terdapat kasus cacat mata ikan pada kemasan yang menyebabkan kebocoran produk di DSP Pelumpang pada tahun 2017 dengan temuan sebesar 2.792 dus dan valuasi kerugian hingga mencapai Rp123.482.250. Problem yang kedua yaitu dari sisi biaya, bahwa kekurangan selanjutnya adalah terkait ketidakefisienan pada harga kemasan litos.
di mana kemasan litos Gen 5B dan 6 yaitu monolayer dengan nilai rasio rata-rata harga kemasan per liter sebesar Rp2.971 per liter, yang mana harga tersebut tertinggi jika dibandingkan kemasan Gen 4 yaitu monolayer sebesar Rp2.092 per liter dan kemasan drum sebesar Rp1.127 per liter. Next. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terkait rumusan masalah ada 3, yaitu bagaimana perusahaan PT XYZ dalam melakukan inovasi untuk memecahkan permasalahan khususnya defek pada pembungkus plastik dan biaya pembungkus plastik yang tidak efisien untuk pelumas kemasan litos. Yang kedua, bagaimana dampak hasil inovasi pembungkus plastik menggunakan triple layer di PT XYZ terhadap aspek kualitas. Yang ketiga, bagaimana dampak hasil inovasi pembungkus plastik menggunakan triple layer di PT XYZ terhadap aspek biaya. Kemudian dari tujuan penelitian, yaitu yang pertama melakukan identifikasi bagaimana perusahaan dalam hal ini PT XYZ melakukan inovasi dalam penanggulangan masalah defek yang sering terjadi pada pembungkus plastik dan juga biaya pembungkus plastik yang tidak efisien pada produk pelumas kemasan litos. Yang kedua, melakukan identifikasi bagaimana hasil inovasi PT XYZ, dalam hal ini inovasi pembungkus plastik triple layer, dapat memberikan dampak terhadap kualitas kemasan produk jadi. 3. Melakukan identifikasi hasil inovasi pembungkus plastik triple layer pada PT XYZ dapat memberikan dampak terhadap penurunan biaya. Next. Dari sisi manfaat, kita ada 3, yaitu manfaat jika ditinjau dari akademisi, bagi penulis, maupun bagi perusahaan. Yang pertama, bagi akademisi, manfaatnya adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, informasi, dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkannya. Bagi penulis, manfaatnya adalah mengetahui proses pemecahan masalah yang digunakan pada PT XYZ dari penemuan inovasi yang beragam, salah satunya menggunakan metode 8 langkah 7 alat atau DELTA. Mengetahui jenis inovasi yang dapat diterapkan khususnya pada kemasan pembungkus plastik. Mengetahui dampak dari inovasi yang diterapkan baik dari sisi kualitas maupun biaya. Sedangkan bagi perusahaan, manfaatnya adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan saran pada proses implementasinya. Next. Oke, untuk bab 2 terkait kajian pustaka dan dasar teori akan dijelaskan oleh Pak Zaim Maulana. Baik, terima kasih Pak Wahid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yakni saya akan menguraikan bahasan tentang teori konsep yang digunakan dalam penelitian kami. Yang pertama, ini ada bisnis model kanvas, di mana menurut Ali Winoto, ini bisnis model kanvas atau BMC merupakan sebuah proses bisnis yang menggambarkan cara sebuah organisasi atau bisnis dalam mewujudkan, menyampaikan, dan mendapat nilai dari perusahaan. Di mana dalam beberapa komponen bisnis model kanvas ini terdapat 9 komponen. Untuk komponen yang pertama di sini ada customer segment yang merupakan segmentasi pelanggan ke dalam kelompok berbeda berdasarkan atribut termasuk jenis kelamin, selera, usia, dan perilaku belanja. Kemudian ada customer relationship, di mana ini berarti bagaimana bisnis menjaga hubungan mereka dengan konsumennya. Kemudian ada channel, di mana channel ini merupakan cara bagi bisnis untuk menjelaskan tawaran nilai mereka kepada konsumen yang mereka layani. Kemudian ada value proposition, ini merupakan manfaat yang ditawarkan oleh bisnis kepada pelanggan sebagai imbalan atas pembelian barangnya. Kemudian ada key activity. Key activity ini merupakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kinerja bisnis, dengan produk dan semua aktivitas utama yang menciptakan value proposition. Kemudian ada key resources, di mana ini merupakan sebuah usaha bisnis potensial yang digunakan untuk mencapai hipotesis suatu nilai. Sumber potensinya ini biasanya berupa teknologi, manusia, merek,
saluran, dan peralatan. Kemudian ada revenue stream, di mana sumber yang memberikan kontribusi pada arus kas usaha, baik secara langsung melalui perdagangan maupun jasa, atau secara tidak langsung bisa melalui investasi, subsidi, dan lain-lain. Kemudian ada cost structure, di mana elemen biaya operasional bisnis yang menunjukkan nilai yang ditawarkan kepada perusahaan kepada pelanggannya. Elemen biaya ini menjadi elemen biaya yang efektif menjadi faktor utama yang memengaruhi seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh suatu usaha. Kemudian ada key partnership, di mana sebagai individu atau mitra yang mungkin diminta bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan organisasi maupun pertumbuhan perusahaan. Kemudian selanjutnya di sini ada teori seputar perbaikan kualitas, di mana menurut Fatur Rahman, proses perbaikan kualitas sendiri dilakukan dengan cara menganalisis segala aspek kegagalan yang dapat terjadi dalam menganalisis di mana letaknya munculnya kegagalan tersebut. Kemudian dari pengendalian kualitas ini atau quality control, menurut Rinjani et al. 2021, merupakan suatu usaha untuk mengendalikan, mengkoordinasi, dan memperbaiki mutu dari seluruh komponen dalam organisasi produksi, sehingga dalam mencapai kepuasan konsumen dan meningkatkan loyalitas. Dengan adanya kualitas yang baik akan dapat meminimalisir kerusakan yang bisa muncul pada waktu yang akan datang atau dikenal dengan standar zero defect. Kemudian selanjutnya masuk ke teori continuous improvement, di mana menurut Buiyan Bekel tahun 2005, CIP ini merupakan suatu perbaikan berkelanjutan yang menargetkan penghapusan pemborosan di semua sistem dan proses organisasi. CIP ini dapat terjadi melalui perbaikan yang bertahap atau melalui perubahan radikal yang terjadi sebagai hasil dari ide inovatif dan teknologi baru. Nah, kemudian untuk gambar di samping ini merupakan prinsip dari continuous improvement, di mana perbaikan berkelanjutan ini dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip, praktik, dan teknik yang bertujuan secara eksplisit dalam mengadopsi dan menghasilkan perbaikan berkelanjutan sistematif dan kumulatif dalam proses keluaran suatu organisasi. Kemudian selanjutnya di sini kami mengambil 8 langkah. Ada identifikasi permasalahan, kemudian analisa prioritas, analisa solusi, rencana kerja, melaksanakan perbaikan evaluasi, kemudian perhitungan value creation, standarisasi, dan reidentifikasi isu. Nah, dengan adanya 8 langkah ini, kita bisa memecahkan permasalahan dan melakukan perbaikan. Nah, untuk tahapan pertama ini kita menentukan isu atau masalah yang dianggap prioritas untuk dibahas, kemudian kita mencari akar penyebab suatu isu atau masalah, kemudian kita mencari alternatif solusi untuk merespon faktor-faktor penyebab yang paling berpengaruh. Kemudian kita membuat suatu rencana kerja dari solusi, di mana tools yang kita pakai itu bisa pakai timeline dengan Popot, S-Curve, atau Microsoft Project. Kemudian kita melaksanakan rencana kerja dari solusi atau perubahan yang terpilih. Kemudian kita membandingkan kondisi sebelum dan sesudah solusi, di mana perhitungan value creation ini dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah solusi atau perubahan yang dilakukan. Contohnya pada gambar di samping, di mana ini merupakan tabel yang menampilkan perbandingan faktor penyebab dan yang paling berpengaruh pada saat sebelum dan sesudah solusi yang dilakukan. Misal dengan menggunakan diagram Pareto seperti gambar di samping ini. Kemudian kita melakukan standarisasi, di mana tujuan standarisasi ini untuk kualitas hasil improvementnya itu tetap terjaga. Kemudian setelah itu kita reidentifikasi isu lagi, menentukan isu atau masalah kembali. Kemudian kita menggunakan 7 alat bantu atau 7 tools, di mana 7 alat bantu ini akan membantu mempermudah melakukan analisa data dan memahami permasalahan yang terjadi di dalam suatu sistem. Nah, ini ada 7
alat bantu yang bisa kita gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada stratifikasi, di mana stratifikasi ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk menguraikan dan mengklasifikasikan data menjadi bagian-bagian atau unsur-unsur yang lebih spesifik. Nah, di sini contohnya ada data ketidakhadiran area pada bulan Maret, di mana yang tabel kiri itu tanpa stratifikasi, jadi belum diuraikan atau diklasifikasikan menjadi bagian-bagian yang spesifik. Kemudian yang bagian kanan itu sudah dikelompokkan dan strukturisasi secara spesifik. Kemudian ada checksheet. Checksheet ini digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis ya. Nah, gambarnya contohnya seperti di sini. Jadi kita checklist mana saja yang menggambarkan kondisi aktual, kemudian mana yang mau kita analisis di kemudian hari. Kemudian ada histogram, di mana histogram ini merupakan diagram batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Nah, ini sering dipakai dalam pengolahan data. Kemudian ada scatter diagram. Jadi scatter diagram ini biasanya digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat pada dua variabel. Bisa mengidentifikasi antara korelasi suatu variabel dengan variabel yang lain. Jadi seperti itu. Kemudian ada fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang dihadapi dengan kemungkinan penyebab serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Nah, di mana ada kategori umum pada fishbone ini ada 4M, di mana ada mesin, material, sama metode. Dan ada control chart, di mana control chart ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu proses tersebut dalam keadaan terkendali atau tidak. Selain itu, dapat digunakan untuk memantau proses sepanjang waktu agar prosesnya itu tetap kita kendalikan dan dapat kita ketahui varian yang terjadi. Kemudian ada Pareto diagram, di mana Pareto diagram ini digunakan untuk menunjukkan jenis defect dominan untuk dapat dilakukan prioritas usulan perbaikan. Nah, ini contohnya ada diagram Pareto kantong defect. Jadi ini ada kantong jebol seberapa besar sama kantong bocor seberapa besar. Nah, ini diagram Pareto ini mempunyai aturan 80/20 yang menyatakan bahwa 80% dampak yang dapat mengidentifikasi berasal dari 20% potensi penyebabnya. Nah, kemudian selanjutnya ada PTCA, yakni Plan to Check Act, di mana PTCA ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengontrol operasional dan proses perbaikan secara terus-menerus. Di mana menurut Raya, ini PTCA meliputi 4 kegiatan, yakni ada tujuan atau plan, kemudian melaksanakan pekerjaan atau do, melaksanakan evaluasi atau cek, dan melaksanakan tindakan koreksi atau perbaikan. Di mana PTCA ini merupakan prinsip dasar manajemen yang sangat berguna bagi efektivitas pengelolaan organisasi karena didasari dari beberapa karakteristik berikut. Ini kita berorientasi pada proses, kemudian berpikir secara sistem atau sistem viewpoint, dan kita fokus pada akar permasalahan dan solusinya. Nah, untuk selanjutnya di bab 3 akan dijelaskan oleh Pak Alim. Baik, terima kasih Pak Zaim. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang kami lakukan. Yang pertama yaitu metode yang dilakukan adalah seperti yang sudah dijelaskan, kita menggunakan metode 8 langkah 7 alat, di mana kita menganalisa bagaimana PT XYZ ini melakukan analisa terhadap tahapan-tahapan proses dalam melakukan pemecahan masalah. Dan metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif, di mana kita mengambil studi kasus di PT XYZ dalam melakukan pemecahan masalah terkait dengan permasalahan pada pembungkus plastik dari sisi kualitas dan biaya. Next. Oke, ini adalah tahapan penelitian di mana PT XYZ ini memulai melakukan identifikasi masalah dengan melakukan penentuan
tema dan judul, kemudian bagaimana kita menganalisa PT-XYZ ini untuk menentukan target, kemudian bagaimana PT-XYZ melakukan analisa faktor penyebab, kemudian menentukan rencana perbaikan. Setelah itu, bagaimana PT-XYZ melaksanakan rencana perbaikan tersebut, dan kemudian melakukan hasil evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi ini, apakah sudah sesuai dengan target yang diharapkan? Jika tidak sesuai dengan target yang diharapkan, bagaimana PT-XYZ ini melakukan analisa faktor penyebab kembali, sehingga faktor-faktor penyebab yang merupakan root cause-nya tersebut dapat terselesaikan secara sempurna ya. Kemudian setelah dilakukan hasil perbaikan, maka dilakukanlah standarisasi hasil perbaikan agar hasil perbaikan tersebut dapat terjaga dan juga dapat menjadi suatu pedoman baru atau prosedur baru di mana setiap fungsi dapat mengetahui atau dapat menjalankan proses tersebut secara tertib ya, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan standarisasi, maka dilakukan kembali penentuan rencana perbaikan berikutnya dengan cara melakukan identifikasi masalah. Oke, next. Nah, ini berikut adalah tahapan penelitiannya, yaitu bagaimana yang pertama adalah menentukan tema dan judul. Menentukan tema dan judul ini kita akan mengamati bagaimana PT-XYZ menggunakan tools-tools yang ada pada Delta ya, pada 8 langkah 7 alat tersebut. Adapun metode atau tools yang bisa digunakan pada PT-XYZ ini yaitu dari stratifikasi masalah, kemudian partikel diagram dan histogram. Kemudian setelah tema dan judul ditentukan, maka dilakukanlah penentuan target tersebut. Penentuan target tersebut pada PT-XYZ ini kita coba amati bagaimana mereka menentukan target perbaikan, yaitu dari sisi QC DSM, yaitu Quality, Cost, Delivery, Safety, dan Moral. Setelah dilakukan penentuan target, maka dilakukanlah menentukan penyebab masalah. Menentukan penyebab masalah ini kita coba mengamati bagaimana PT-XYZ ini bisa menggunakan tools-tools yang ada pada Delta tersebut. Adapun tools yang digunakan yaitu fishbone atau diagram Ishikawa, kemudian histogram, scatter diagram, dan Pareto diagram. Next. Nah, selanjutnya adalah menentukan rencana perbaikan. Rencana perbaikan ini kita coba mengamati bagaimana PT-XYZ menggunakan tools-tools yang digunakan, yaitu bisa berupa timetable, kurva S, ataupun pendekatan 5W2H, yaitu what, why, where, when, who, how, dan how much. Dan yang selanjutnya adalah melaksanakan perbaikan. Adapun alat bantu yang bisa digunakan pada tahapan ini atau pada langkah ini adalah menggunakan kurva S, timetable, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah dilakukan perbaikan, maka dilakukanlah evaluasi hasil perbaikan tersebut. Untuk melakukan evaluasi, kami coba mengamati bagaimana PT-XYZ ini menggunakan tools-tools yang ada pada Delta ya, yaitu tools-tools yang dapat digunakan. Kita coba lihat seperti control chart, kemudian Pareto diagram, histogram, dan lain-lain. Next. Nah, setelah dilakukan proses evaluasi dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka dilakukanlah proses standarisasi. Adapun standarisasi yang dimaksud adalah standarisasi input, proses, dan output. Sedangkan bentuk standarisasi tersebut dapat bermacam-macam seperti prosedur kerja, spesifikasi, pedoman, dan lain-lain. Dan selanjutnya menentukan rencana perbaikan tema dari rencana selanjutnya yang akan diambil oleh PT-XYZ. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana PT-XYZ mampu melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Next. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami coba himpun dari berbagai narasumber, berbagai macam sumber yang coba kita ambil sebagai dasar kami dalam melakukan penelitian ini. Demikian tugas proposal proyek kelas di kelompok 12 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.